Agus, Agus, kamu berdiri. Kamu ngambil sesuatu. Lah kok kamu bisa ngelihat, Gus? Ini juga yang wawancara bapaknya ya. Bisa banget lu ya. Lu yang wawancara. Ya Allah, lu yang wawancara. Si bapaknya Agus lu bisa lu ya. Kamera ya, dari muka bapaknya Agus langsung pen kiri. Ih, lu mah wartawan lu ada aja lu ya akalnya lu ya. Lu harus nonton video ini karena ada yang ngerekam diem-diem si Agus di dalam rumah ternyata bisa jalan sendiri. Sebenarnya alhamdulillah ya, karena si Agus sudah mulai mandiri, udah bisa jalan sendiri. Karena kan nggak mungkin dong dia dituntun terus selamanya. Cuma yang jadi masalah adalah ya, kenapa di dalam rumah ketika nggak ada yang lihat si Agus ini lancar banget nih jalan nih, ya kan kayak nggak ada takut gitu. Kalau di depan orang banyak sama di depan kamera wartawan gitu, tiba-tiba kayak lemah banget, harus banget dituntun. Jalan biasa aja tuh nyamperin si Wawa. Kata gue ya Gus ya, lu jangan drama tau gak? Jangan drama, lu bikin drama Korea berjilid-jilid kayak gitu tau gak sih? Stop deh, stop ngibulin orang. Geli gue liatnya, geli ke Indonesia, udah cukup. Agus ini nggak bisa dilaporin polisi, dia dalam musibah ya. Jangan ngarang-ngarang lagi, buat pengacara-pengacara yang bergabung. Saya yakin pengacara-pengacara itu belum mengerti, hanya dapat masukan seolah-olah Barat Abbas dan Krisna melaporkan Novi yang membantu. Jadi itu kan dari kamera luar, kan nggak lihat. Aduh, biarpun dari kameranya di luar, misalnya tuh ya, ternyata ada ngide lagi, itu dari kamera luar atau itu kan Agus udah biasa di rumahnya, bisa aja kan. Ada beberapa kemungkinan akan nyaut kayak begitu, ya. Oh itu kan Agus udah biasa di rumahnya. Beda jalannya orang, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti di awal video, kita masih membahas terkait Agus Salim ya. Lagi-lagi Agus berbohong ya. Berbohong. Terbongkar Agus bisa jalan sendiri. Ini buktinya terekam kamera wartawan. Coba kita lihat videonya. Nah, disinilah ya ada seorang wartawan yang merekam aksi Agus Salim di dalam rumah ya. Momen kamera seorang wartawan merekam Agus Salim, korban air keras, ternyata bisa berjalan sendiri tanpa dipegang orang lain, tanpa dipegang oleh keluarga Agus Salim ya. Minggu 10 November 2024. Apakah Agus berbohong buta dan sulit berjalan selama ini? Hanya netizen yang menjawab. Video ini dilansir dari TikTok seseorang. Seperti apa tanggapan netizen dan seperti apa tanggapan Bunda Emma Waroka? Kita tonton videonya bersama-sama. Check it out. Ya Allah Gus, lo kok kayak normal Gus? Lah Gus, kok kamu ngambil sesuatu Gus? Lah kok itu Agus kok bisa berdiri terus ngambil sesuatu? Ih. Lah dia berdiri guys. Lah, Agus, kamu berdiri, kamu ngambil sesuatu. Lah kok kamu bisa ngelihat Gus? Makanya Gus, jendela itu dikasih korden. Kamu jendelanya oblong, gak ada gordennya.
Itu kaca, Gus. Ini juga yang wawancara bapaknya ya. Bisa banget lu ya. Lu yang wawancara. Ya Allah, lu yang wawancara si bapaknya Agus lu bisa lu ya. Kamera ya, dari muka bapaknya Agus langsung pen kiri. Ih, lu mah wartawan lu ada aja lu ya akalnya lu ya. Lu panjang akal lu ya. Hah? Ya Allah, di kamera dari kanan ya ke muka bapaknya tiba-tiba pen kiri. Prap. Abis pen kiri lanjut set kamera. Pemeran utama Agus Salim yang katanya buta mendadak berdiri dari kursi, berdiri menuju ke arah lemari. Lalu Agus, kejam dia. Ternyata kau nggak buta, Gus ya. Masih jelas itu barang di lemari. Apa yang kau ambil itu, Gus? Rokok. Apa, Gus? Apa yang kau ambil? Gelas? Hah? Gelas kaca bunyikan suara. Itu adalah mantan Farhan. Guys, si Agus itu bawa aura negatif ya guys. Kok bisa? Bener kata bekas teman kerjanya, dia sering memutus rezeki orang. Ya, itu bukan karena orang lain, tapi karena mulutnya sendiri. Kan sama pemilik kafenya itu dikasih lihat loh, kenapa sampai terjadi penyiraman. Ternyata si Agus itu menegur si Aji dengan kata-kata kasar, dan itu pun di depan customer ya, di depan orang yang lagi makan ya. Ya sekarang siapa yang nggak kesel juga kali ya ditegur begitu. Ya kesel lah. Dengan katanya kata-kata kotor gitu. Ini versi yang punya ya, dan itu dibuka CCTV-nya. Nah terus sekarang gara-gara peristiwa si Agus itu, rating kafenya dikasih bintang 1. Padahal bintang 1. mereka udah nggak ada hubungan lagi dengan Agus gitu loh. Jadi ketiban apes gitu. Nah sekarang begitu dia ditolong sama Teh Novi. Teh Novi itu kan banyak nolong orang dan semuanya baik-baik aja. Contoh tuh Bang Icang, Bang Faisal, itu sampai istilahnya dia sampai berterima kasih, banyak yang bantu, sampai artis Raffi Ahmad ikut bantu, nggak ada ribut-ribut gitu. Nggak sampai gaduh, nggak sampai saling hujat. Tapi giliran Teh Novi itu bantu Agus, dia malah digugat, dilaporin ke polisi. Terus sampai si Densu juga jadi ribut sama Farhat. Terus ada lagi si Zanzabella jadi ini sama siapa sih, Zanzabella sama Yolo Ina jadi ngotot. Yolo Ina. Ini biang keroknya dari si Agus ini. Jadi orang jadi ketiban apa ya, bawa aura negatif guys. Itu orang bawa aura negatif. Ngeri banget kan kalau begitu. Aku bukan menggiring opini loh. Ini kenyataan kan. Jadi ngeri banget itu kalau ada orang-orang yang membawa aura negatif, gara-gara dia ada di situ, orang jadi berantem, orang jadi nggak nyaman gitu. Aduh. Guys, kalian harus nonton video ini karena ada yang ngerekam diem-diem si Agus di dalam rumah ternyata bisa jalan sendiri. Ini parah nih. Nah, udah pada lihat kan? Sebenarnya
Alhamdulillah ya, karena si Agus sudah mulai Alhamdulillah. mandiri, udah bisa jalan sendiri. Karena kan nggak mungkin dong dia dituntun terus selamanya. Cuma yang jadi masalah adalah ya, kenapa di dalam rumah ketika nggak ada yang lihat si Agus ini lancar banget nih jalan nih, ya kan kayak nggak ada takut gitu. Kalau di depan orang banyak sama di depan kamera wartawan gitu, tiba-tiba kayak lemah banget, harus banget dituntun, jalan pelan-pelan banget, lesu gitu. Apa mungkin Iya. Agus ini demam panggung ya kalau di depan kamera? Iya kali ya, demam panggung ya. Dan ini kalian lihat respon orang-orang pada shock juga ya. Dan ini gue kemarin udah di tag orang banyak banget di video itu, cuma gue ketiduran, jadi baru gue bahas sekarang. Ketiduran. Dan gue kemarin Iya. kan udah ngejelasin sama kalian ya, berita terbarunya itu kan si Farhad kan katanya mau jadi presiden dan Agus mau jadi DPR tahun 2029. Mungkin ini menjadi semangat buat Agus supaya cepet sembuh kali ya. Jadi dia pengen buru-buru bisa jalan, bisa ngeliat gitu ya. Karena dia pengen blusukan gitu, pengen kampanye gitu. Terus tadi kayaknya di dalam rumah si Agus ini sama si Wakwaw ngobrol serius banget ya. Kayak lagi di briefing gitu ya, sebelum ketemu sama wartawan bakalan ngomong apa aja. Dan akhir-akhir ini kan Farhad Abbas selalu bawa-bawa nama Pak Prabowo nih di kasusnya si Agus ya kan. Iya. Yang Iya. si Agus harusnya diundang ke istana lah sama Pak Prabowo, atau Pak Prabowonya aja yang ke rumah. Jadi menurut gua dikit lagi kayaknya si Farhad Abbas nyuruh Donald Trump datang ke rumah Agus. Ya. Jadi sebelum itu terjadi Gus, sebelum Donald Trump disuruh datang ke rumah lu, mending lu aja yang ke McDonald, atau orang McDonald aja datang ke rumah lu ya. Delivery. Ya udah Gus, karena sekarang keadaan lu udah mulai membaik, lu udah bisa jalan sendiri ya. Mulai sekarang setiap gua ke minimarket, ke Indomaret atau Alfamaret ditanya, maaf Kak, 100 rupiahnya boleh didonasikan nggak? Gua bakal jawab boleh, asal jangan buat Agus. Gue bingungnya sama si Agus nih. Lu kemarin ke rumah sakit lu, katanya bingung BPJS gimana. Tapi ini video ya, ini video lu bisa lihat. Lu gerak jalan biasa aja tuh nyamperin si Wawa. Kata gue ya Gus ya, lu jangan drama tau gak? Jangan drama, lu bikin drama Korea berjilid-jilid kayak gitu tau gak sih? Stop deh, stop ngibulin orang. Geli gue liatnya, geli. Tapi gue bersyukur lu udah sembuh ya. Gue bersyukur lu udah sembuh. Jadi udah cukup. Lu gak usah minta-minta lagi duit, gak usah pikirin lagi BPJS gimana. Lu gak usah periksa juga, karena lu udah baik-baik aja sebenarnya ya. Udah, lu jangan bingung lagi. Gak usah lagi mintain Tenopi buat jengukin lo. Gak usah, udah. Lu bisa ngelihat, jadi lu normal, lu biasa aja. Lu udah sehat walafiat ya. Jadi gak usah pusing-pusingin lagi se-Indonesia. Udah, cukup. Agus ini nggak bisa dilaporin polisi. Dia dalam musibah ya. Jangan ngarang-ngarang lagi. Buat pengacara-pengacara yang bergabung, saya yakin pengacara-pengacara itu belum mengerti. Hanya dapat masukan seolah-olah Farhad Abbas dan Krisna melaporkan Novi yang membantu. Jadi orang marah sama saya. Intinya, dia yang bikin kisruh. Dia yang membuat drama ini, yang mempublikasikan ke media sosial. Seolah-olah Agus itu tidak aman, tidak jujur. Itu yang kita laporkan ya. Di mana pembatasannya? Karena menakut-nakutin, itu hak Agus. Haknya Agus, ada 2 rekening yang dipasang. Densu minta rekening Novi, Densu dia minta rekening Agus. Ya kan? Itu kan dari kamera luar. Kan nggak lihat. Aduh, biarpun dari kameranya di luar, misalnya tuh ya, ternyata ada ngide gitu, ngide lagi. Itu dari kamera luar, atau itu kan Agus udah biasa di rumahnya, bisa aja kan? Ada beberapa kemungkinan akan nyaut kayak begitu, ya. Oh, itu kan Agus udah biasa di rumahnya. Beda jalannya orang, ya, yang benar-benar buta total, sama yang nggak buta total, masih bisa ngelihat. Itu pede. Tadi tuh jalannya jalan pede, kayak kita yang bisa ngelihat, nengok ke orang yang kita lawan bicara, terus ngelihat ke arah sana, berdiri, berdirinya aja gagah. Dia jalan ke lemari, dia ambil. Itu udah jelas-jelas banget kagak buta, Bang. Raba-raba. Bukan. Raba-raba. Bukan. Ya, bukan. Gak beraba-raba itu. Itu dari gesturnya. Kalau misalnya itu beneran buta, nggak mungkin begitu. Orang buta itu kalau kita acting juga di sinetron gitu ya, kalau pura-pura jadi orang buta ya, itu kita bener-bener tertatih-tatih, nggak bisa. Jadi ada body language kita tuh yang kalau buta itu seperti takut jatuh,
Jadi jalan Iya. juga pelan, tangan udah pasti main, kiri kanannya tuh pasti main. Terus pandangan mata, kita nggak boleh lihat lawan main kita kalau kita acting buta. Jadi kalau si orangnya di sini nih yang kita lihat, kita paling ngeliatnya ke sini. Jadi ngobrol kan dia di situ. Yang kita utamakan tuh indranya pendengaran kalau kita lagi acting buta. Jadi karena mata ini kan Iya. nggak berfungsi nih, begini. Nah jadi ini kita gini. Jadi ada gerakan tuh yang aneh memang. Misalnya orangnya di sini ya kita gini. Orangnya kan di sini nih. Paling kita gini. Nggak mungkin begini, nggak mungkin. Ini tuh untuk mata. Mata yang nyala, mata yang hidup mengeliat. Nah, teman-teman, itulah tadi ya tanggapan dari Bunda Emma Waroka ya mengomentari Agus. Saat rekam kamera wartawan, Agus bisa jalan sendiri ya tanpa disentuh oleh orang lain ataupun keluarga dari Agus. Dan tadi juga ada statement dari netizen yang mengomentari terkait video ini. Oke teman-teman, jika teman-teman mempunyai komentar, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.